Ya, selamat pagi rekan-rekan dari PPM Widya Pratama. Kita akan yel-yel 2 lapis ya, seperti waktu itu. Pertama, saya akan tanyakan apa kabarnya, jawabnya? Sehat, besar, kuat. Apa kabarnya dulu? Apa kabarnya? Sehat, besar, kuat. Kemudian nanti saya tanyakan untuk lapisan kedua, PPM Widya Pratama, solid dan maju. Begitu ya rekan-rekan. Baik, kita mulai ya. Apa kabarnya? Sehat, besar, kuat. LPPM Widya Pratama, solid dan maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, hari ini saya akan mempresentasikan ada satu topik yang saya temukan kemarin ya. Tapi ini sedikit saja hari ini karena kemarin kita habis pelatihan, jadi saya belum sempat menyiapkan full ya materinya. Nah, tapi sebelum kita akan memulai presentasi hari ini, saya mau ngajak rekan-rekan bermain. Ya, bermain dulu. Kita ice breaking dulu ya, supaya pagi-pagi udah fokus, supaya nanti apa yang saya presentasikan bisa diserap dengan baik ya. Kita akan bermain tepuk kata. Nah, jadi ada 3 kata kunci yang harus kita ingat di sini. Ada sehat, ada besar, ada kuat. Nah, kemarin memang sudah saya praktekkan di Andelir ya, tapi kali ini mau saya balik. Yang sehat, dengan kata sehat, rekan-rekan itu tepuk 3 kali. Sehat. Mendengar kata sehat, rekan-rekan tepuk 3 kali. Dibalik, betul. 3 kali. 3 kali. 3 kali. Kemudian untuk besar 2 kali, kuat sekali ya, jadi tepuk. Nah, nanti saya akan bacakan sebuah cerita pendek, akan ada kata-kata tersebut, rekan-rekan bisa merespon setiap kata tersebut dengan tepuk yang tadi sudah kita pelajari ya. Kita pemanasan dulu. Besar ya. Besar 2 kali ya, besar 2 kali ya, sehat, besar, kuat, besar 2 kali, kuat kuat sekali. Oke, nggak apa-apa ya. Kita mulai saja ya cerita pendeknya. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang petani. Setiap pagi, dia bangun dengan semangat karena ingin hidup sehat. Ya, 3 kali. Saya 3 kali. Saya 3 kali ya. Oke, enggak apa-apa. Dia memiliki impian besar. Ya, betul. Untuk panen besar. 2 kali ya, besar 2 kali ya. Oke. Ladangnya memang luas dan membutuhkan tenaga kuat. Pak Mur kok malah lemes. Udah jadi tepuk. Ya, kuat. Ini lagu. Tetapi dia tidak pernah merasa lelah. Suatu hari datanglah hujan besar. Besar. Oh. Besar 2 kali. Besar 2 kali. Ya, gak apa-apa. Yang membuat tanaman terlihat lebih segar. Ini pertanda baik, katanya. Namun angin yang sangat kencang hampir merusak segalanya. Untung saja pohon-pohon di ladangnya sangat kuat. Oke. Tadi siapa yang nggak tepuk? Ayo ngaku. Tepuk semua. Oke. Sehingga tidak ada pohon-pohon yang tumbang. Dia tetap merawat tanah dengan penuh kasih karena dia tahu bahwa untuk hasil yang besar 2 kali, 2 kali besar 2 kali ya. Tanah harus tetap sehat 3 kali. Sehat 3 kali. Oke. Akhirnya kerja kerasnya membuahkan hasil besar. Betul, 2 kali. Dan dia merasa semakin kuat. Oke, bagus. Ini konsen bagus. Dengan tubuh yang sehat 3 kali. Lucu banget kalau dia lihat dari depan. Impiannya menjadi kenyataan ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Gak apa-apa, biar bangun ya, biar bangun gitu. Jadi kita latihan untuk ice breaking. Semoga nanti kedepannya tim LPPM punya ice breaking lagi ya. Saya juga mencari ice breaking lainnya untuk kedepannya.
Nah, sekarang kita akan melakukan level up kita seperti biasa di hari Kamis pagi ya. Kita akan melakukan level up. Kali ini saya mengangkat tema yang mungkin sedikit agak spiritual ya, tapi tidak terlalu spiritual gitu. Jadi kita mau mengangkat satu topik yang mendukung hidup dengan kesadaran penuh untuk pengembangan diri. Kata kuncinya ada di kesadaran penuh. Apakah ada yang tahu? Topik hari ini satu kata. Ada yang tahu? Pak Pur tahu apa judul satu kata yang hubungannya dengan kesadaran penuh? Mungkin Pak Pur tahu? Belum? Oke, kita lanjutkan. Untuk judul kali ini adalah tidak mau geser. Sudah Pak Ibu. Ya, mindfulness ya. Nah, jadi topik pada pagi hari ini kita akan mengangkat judul mindfulness. Siapa yang sudah pernah dengar kata mindfulness? Boleh angkat tangannya. Mindfulness sudah pernah dengar? Pak Andri sudah, Bu Indah sudah, Pak Pur belum ya? Mindfulness belum pernah dengar ya? Oke, baik. Jadi definisi dari mindfulness nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, ini ada salah satu quotes dari salah seorang biksu dari Vietnam ya, namanya Thich Nhat Hanh. Emang bahasa Vietnam begitu lucu Pak. Thich Nhat Hanh. Nah, the present moment is the only time over which we have dominion. Jadi waktu yang kita punya itu adalah waktu sekarang ini. Waktu di masa lalu itu sudah bukan punya kita lagi. Waktu di masa depan itu bukan punya kita. Belum menjadi milik kita karena itu di masa depan. Jadi sebetulnya sesungguhnya waktu yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Present moment. Jadi memang kalau biksu itu ajarannya ada yang soal mindfulness ya. Jadi bagaimana kita fokus hanya kepada hari ini supaya kita tidak mengkhawatirkan masa depan dan juga kita tidak terjebak di masa lalu. Nah, apa itu mindfulness? Mindfulness adalah praktik memperhatikan secara penuh dan sadar apa yang terjadi pada saat ini. Ada salah satu definisi juga dari salah satu tokoh, tapi saya agak lupa namanya karena agak sulit. Hari ini itu seperti kita sedang menari, tetapi mindfulness itu adalah keadaan di mana kita sadar, kita melihat bahwa kita itu menari. Jadi kita melihat, kita menyadari apa yang sedang kita lakukan untuk hari ini dan saat ini, tanpa penilaian atau reaksi berlebihan. Nah, kenapa saya mengajak kita untuk membahas topik tentang mindfulness ini? Karena beberapa waktu terakhir itu saya pribadi itu sering mengkritik diri sendiri terkait beberapa tugas, terus ada beberapa relasi di luar kantor ya, di luar kantor yang kadang-kadang itu membuat saya agak keras terhadap diri sendiri. Jadinya saya terjebak, mungkin berarti kata-katanya saya terjebak di masa lalu dan saya mengkhawatirkan masa depan. Aduh, gimana ya kalau aku responnya seperti ini, nanti di masa depan saya nggak punya teman, nanti di masa depan saya nggak punya pacar. Tuh biasanya kekhawatiran orang-orang di usia segini ya gitu ya. Jadi tidak sosialisasinya jadi buruk, takut nanti tidak punya kesempatan lagi di masa depan. Jadi saya kemudian belajar dari beberapa orang sukses yang katanya mereka bisa lebih maju, lebih termotivasi ketika mereka mencoba melakukan mindfulness ini. Saya pun menemukan topik ini belum praktek sepenuhnya, baru mulai kemarin kayaknya baru mulai mempraktikkan secara betul mindfulness itu seperti apa. Nah, nanti mungkin akan saya berikan 1-2 tips ya bagaimana caranya kita mempraktekkan mindfulness itu sendiri supaya kita bisa mengembangkan diri. Karena ini fokusnya untuk pengembangan diri supaya kita tidak terjebak di masa lalu dan supaya kita tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan. Kita fokus pada hari ini. Nah, kata kunci dari topik hari ini mindfulness itu adalah sadar. Jadi kita harus sadar apa yang kita lakukan, hari apa yang sedang kita jalani. Ada yang ingat hari ini tanggal berapa? Tanggal 17. Betul sekali. Nah, itu salah satu contoh kesadaran. Betul sekali. Salah satu contoh kesadaran. Iya, betul. Salah satu contoh kesadaran bahwa hari ini tanggal 17. Kita tahu ya hari ini tanggal 17.
Kemudian fokus pada saat ini. Nah, rekan-rekan saat ini sedang melakukan apa? Level up. Level up program ya. Jadi pagi ini kita sedang melaksanakan level up program. Mungkin tadi pagi waktu siap-siap berangkat ke kantor kita sudah kayak, wah hari ini akan ada level up ya, sama seperti saya kemarin sudah mempersiapkan sedikit tadi malam. Kemudian hari ini saya fokusnya adalah mempresentasikan, begitu ya. Kemudian tidak menghakimi. Nah, ini agak susah untuk saya sendiri karena saya orangnya agak judging ya. Kalau di tes psikologi saya punya kecenderungan judging termasuk ke diri saya sendiri. Nah, kesulitan tidak menghakimi itu adalah ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu kurang optimal. Kita kurang merasa, wah sebetulnya nih harusnya bisa gini, tapi kemarin kenapa saya begitu ya gitu. Terus menyalahkan diri sendiri terus. Jadi ya malah tidak bisa mengembangkan diri karena terjebak pada kesalahan yang pernah diperbuat, karena hasil yang tidak memuaskan, kita terjebak di masa tersebut. Jadinya kita tidak bisa mengembangkan diri. Harusnya kita, kalau kata orang-orang bijak ya yang sudah menjalani hidup lebih dulu dan mereka sudah menerapkan mindfulness, apa yang sudah terjadi kemarin ya sudah kita pelajari boleh, kita kemudian perbaiki diri boleh sebagai salah satu bentuk pengembangan diri kita untuk menjadi lebih baik, begitu ya. Kemudian menerima keadaan apa adanya. Jadi ada 4 kata kunci, yaitu sadar, kemudian fokus pada saat ini, yang ketiga tidak menghakimi, kemudian yang keempat menerima keadaan apa adanya. Jadi itu adalah 4 kata kunci mindfulness. Nah, ini adalah beberapa manfaat yang saya temukan ya. Mindfulness itu kok bisa dia bisa penting untuk pengembangan diri gitu. Jadi fokusnya adalah karena saya mau mengembangkan diri, salah satunya itu adalah dengan mindfulness. Jadi mindfulness itu salah satu cara ya, bukan satu-satunya cara, tapi salah satu cara bagaimana kita bisa melakukan pengembangan diri. Nah, manfaat utama dari mindfulness sendiri untuk pengembangan diri itu apa sih? Mindfulness itu bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi. Seperti kita fokus pada hari ini, kita konsentrasi pada hari ini, kita fokus untuk memperbaiki apa yang kemarin kita salah lakukan misalnya, atau kita kurang lakukan, kita fokus untuk memperbaiki hari ini. Jadi dengan kita sadar bahwa hari ini adalah waktunya kita bisa memperbaiki, maka kita bisa mengembangkan diri dengan lebih baik lagi, fokus dan konsentrasi. Kadang ketika kita bekerja, kita fokusnya itu terlalu terpecah belah, apalagi dengan banyaknya sumber informasi saat ini ya, dengan cepatnya informasi datang, kita jadi tidak bisa memilah-milah mana duluan sih yang prioritas untuk dilakukan hari ini, mana sih prioritas yang dilakukan untuk dipikirkan hari ini ya. Meningkatkan fokus dan konsentrasi. Pagi ini Bapak Ibu rekan-rekan sudah membaca berita soal apa pagi ini? Ada yang sudah baca berita belum? Belum ya? Belum sempat ya? Belum sempat baca berita ya hari ini ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita sudah membaca informasi ya, biasanya agak-agak siangan itu kita sudah menerima informasi itu. Nah, biasanya saya juga ketika sudah membaca informasi, saya tuh kepikiran terus, wah kok kayak gini ya, kok tidak bisa berubah gini-gini ya. Nah, itu kita jadi terseret dari keadaan sekarang, kita jadi tertarik ke masa depan, kekhawatiran masa depan. Nah, kalau kita ingat untuk melakukan mindfulness, kita bisa lebih fokus, lebih konsentrasi pada hari ini. Kemudian yang kedua itu bisa mengurangi stres dan kecemasan. Nah, ini dulu kayaknya kemarin saya sempat bahas di bagian video yang rileks ya, mungkin nanti bisa dilihat juga yang tentang rileks itu. Nah, mengurangi stres kadang karena tersangkut di masa lalu, khawatir sama masa depan, itu kan memicu stres. Nah, dengan kita fokus pada hari ini, dengan kita menerima apa yang ada hari ini, itu kita bisa lebih kurang stres, bukan hilang stresnya ya, tapi lebih tidak stres ketika kita belajar fokus pada hari ini dan menerima apa yang ada pada hari ini. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman diri, mengenal diri. Waktu itu di video relax juga sempat saya singgung juga tentang pemahaman diri, bahwa ini ternyata mindfulness itu juga bisa membantu kita untuk memahami diri kita sendiri, kekhawatiran kita, apa yang seharusnya kita bisa perbaiki, itu pemahaman diri itu ada di bagian mindfulness ini. Kemudian juga yang keempat ada membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketika kita bisa fokus, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Ketika kita ruwet, itu kita akan cenderung mengambil keputusan yang terlalu terburu-buru. Jadinya malah nanti hasilnya tidak memuaskan,
muter lagi masalahnya, jadi stres lagi gitu ya. Jadi memang gitu. ya betul, jadi benang ruwet. Makanya menyadari kesadaran sekarang mindfulness itu sangat penting supaya kita tidak ruwet sendiri, tidak nyangkut di sini ya. Kemudian yang kelima adalah mendorong keseimbangan emosional. Kadang-kadang kita memang, terutama saya sendiri cewek ya, itu kan ada masa-masa dimana emosionalnya agak naik turun, apalagi kalau bahas soal biologis ya, itu kan kadang-kadang keadaan wanita bisa terlalu senang, kadang-kadang terlalu sedih gitu ya. Jadi mendorong keseimbangan emosional ini kalau menurut saya mungkin tidak sampai yang wah kita jadi balance, karena itu perlu pelatihan sih. Orang biksu aja untuk menemukan mindfulness itu aja mereka perlu waktu yang sangat lama bertahun-tahun, nggak bisa langsung jeng aku mindfulness gitu, nggak bisa. Jadi harus itu proses belajar juga, sama itu proses dalam menyadari kesadaran diri kita bahwa hari ini itu harus dilakukan dengan baik hari ini. Oke, kemudian yang berikutnya. Nah, kaitannya mindfulness dengan pengembangan diri adalah mindfulness itu membantu kita untuk lebih memahami emosi, perilaku, pola pikir, sehingga memungkinkan kita untuk berkembang secara pribadi dan lebih profesional. Itu ya, jadi karena rata-rata manusia mungkin seusia saya perkembangan hidupnya saat ini adalah tentang karir sama sosial gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya tidak menerapkan, tidak tahu soal mindfulness ini, bahwa penting untuk menyadari situasi saat ini, mungkin apa yang terjadi pada kehidupan sosial saya memengaruhi saya dalam dunia profesional. Saya di kantor jadi malah fokusnya bukan ke kantor, tapi malah fokusnya ke luar kantor, hubungan sosial yang terjadi di luar kantor. Nanti di luar kantor saya yang seharusnya waktunya bersosialisasi, saya malah bahas kerjaan gitu. Nanti teman saya, kok ini ning jobo kantor kok malah bahas kerjaan, ya aku wis mumet gitu ya. Jadi kita harus bisa menempatkan situasi waktu saat ini tuh kita sedang ngapain, kita sedang melakukan apa, kita sedang bertemu dengan siapa. Jadi kesadaran itu penting supaya kita lebih fokus ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ada akronim seperti biasa, saya menggunakan akronim ya. Mindful. Nah, M yang pertama adalah menghargai saat ini. Fokus pada momen yang sedang terjadi. Nah, kalau saya diajarin Pak Andri itu ada teori 80-20 ya Pak ya, 80-20, tapi 80-20 itu maksudnya adalah ketika di kantor, yang 80% itu di kantor, 20% itu soal hal di luar kantor. Tapi nanti ketika sudah selesai jam kerja, 20% soal kantor, 80% soal hubungan sosial di luar kantor gitu. Jadi itu teori 80-20. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu tips bagaimana kita menghargai momen-momen atau situasi-situasi di mana kita harus menjalani hal tersebut ya. Kemudian ingat untuk bernafas. Nah, ini salah satu mindfulness yang saya terapkan. Itu ketika saya emosinya mulai berkecamuk gitu ya, atau mulai overthinking gitu. Biasanya ketika saya sendiri itu domblong, itu biasanya saya overthinking. Jadi untuk rekan-rekan yang sukanya domblong overthinking ya, ini mungkin bisa jadi salah satu tips kita untuk bernafas. Kadang-kadang kita nggak sadar ketika overthinking tuh ini detak nafas kita, detak jantung kita itu cepat. Kalau saya biasanya jadi cepat karena saya terlalu overthinking. Saya membayangkan banyak kejadian di dalam kepala saya, narasi-narasi di kepala saya, akhirnya saya cemas sendiri, saya khawatir sendiri gitu. Jadi ingat untuk bernafas. Bernafas mungkin seperti tarik nafas dalam-dalam, itu biasanya di YouTube banyak itu. Di YouTube sudah banyak sekali orang-orang yang membagikan seperti ada musik-musik alunan untuk meditasi. Nah, itu rekan-rekan mungkin bisa mempraktekkan itu. Ada yang cuma 1 menit kok, mindfulness nggak perlu lama-lama. Kita bisa 1 menit sampai 3 menit itu mempraktekkan mindfulness, itu bisa banget. Kemudian yang N, nikmati tanpa penilaian. Nah, ini agak susah ya. Nikmati tanpa penilaian ini agak susah sebetulnya, karena ada beberapa orang yang ketika melakukan sesuatu tuh akan memberikan, tanpa tidak sadar memberikan rating atau nilai, entah terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Ekspektasi ya bentuknya itu jatuhnya, nilai ekspektasi. Kita berekspektasi kita melakukan pekerjaan ini nilainya 9, wah ternyata keluarnya cuma 7 gitu kadang-kadang. Nah, jadi kita memberikan penilaian itu mungkin penting, tetapi penilaian itu jangan sampai malah membuat kita tuh jadi mundur
atau jadi terlalu khawatir bahwa kita tidak bisa menjalani hari ke depannya gitu ya. Jadi mungkin kalau menurut saya penilaian itu tetap penting, tetapi jangan dibuat justru jadi bahan stres, tapi dijadikan bahan untuk pengembangan diri. Karena kita fokusnya tadi mindfulness untuk pengembangan diri ya. Jadi terima keadaan tanpa menghakimi, mungkin lebih tepatnya nilai enggak apa-apa, tapi jangan menghakimi gitu, karena keras terhadap diri sendiri juga itu tidak baik sebetulnya, tidak sehat gitu ya. Kemudian yang D, dengarkan tubuh dan pikiran gitu ya. Kalau misalnya badan sudah mulai kepala leher belakang kenceng gitu, kepala belakang kenceng, terus mulai misalnya sakit tenggorokan yang sudah begitu-begitu, itu sebetulnya sudah alarm dari tubuh bahwa kamu tuh waktunya istirahat, atau waktunya kamu tuh jangan makan makanan yang kayak gitu lagi gitu. Saya kemarin sempat sakit karena sempat minum es, kemudian saya stres, double sakitnya sampai harus ke IGD, disarankan Pak Andre kan untuk nebu. Jadi itu kesehatan benar-benar sangat-sangat, tubuh saya itu sangat-sangat kayak udah ngasih alarm, tapi sayanya tidak mendengarkan gitu ya. Jadi keadaan badan terlalu capek, terus pikiran kemana-mana, jadinya udah double itu. Nah makanya ketika rekan-rekan sudah merasakan bahwa tubuh itu sudah ngasih alarm, kamu harus berhenti melakukan ini, kamu harus berhenti melakukan itu, coba dilaksanakan dulu aja. Mungkin memang akhirnya jadi ada beberapa pekerjaan yang terbengkalai, tapi lebih utamakan kesehatan dulu. Kesehatan itu penting, karena apa gunanya kita bekerja ketika badan kita sakit-sakitan, uang kita yang kita kita cari, kita kumpulkan harus hilang banyak karena harus berobat, harus mengobati badan ya rekan-rekan ya. Jadi ingat, dengarkan tubuh kalian. Kemudian yang F, fokus pada diri sendiri. Nah ini kadang-kadang kalau kita terlalu berekspektasi tinggi ke orang lain ya, jadinya kita sering kecewa, padahal sebetulnya kita lebih baik fokus kepada diri sendiri saja. Karena fokus pada diri sendiri itu bukan berarti kita jadi egois ya. Fokus pada diri sendiri itu artinya kita kalau misalnya mau melakukan sesuatu, kita fokus pada emosi diri kita sendiri saja. Kita fokus pada reaksi kita, bukan fokus pada reaksi orang lain, karena itu akan membuat kita kecewa terus-terusan ya. Padahal kan kita sedang mau menerapkan mindfulness, pengembangan diri, untuk pengembangan diri, mindfulness. Jadi kita sadar saat ini ya untuk diri kita sendiri gitu, jangan ngukur-ngukur orang lain, terus orang lain punya PR-nya sendiri, sudahan ya. Jadi kita mari ngecek diri kita masing-masing dulu. Kemudian usahakan konsisten. Nah ini yang membuat mungkin ya salah satu faktor yang membuat biksu-biksu itu bisa akhirnya menerapkan mindfulness juga pastinya konsisten, mereka disiplin. Mereka dalam sehari itu mungkin mereka bisa menerapkan latihan mindfulness itu mungkin waktunya lebih banyak daripada kita gitu, karena mereka memang fokus untuk ke situ. Jadi usahakan konsisten. Saya pun masih bolong-bolong sih, seminggu saya baru melakukan mindfulness tuh paling 3-4 kali, belum bisa full seminggu saya sehari bisa ingat melakukan mindfulness. Pasti pikirannya terbang kemana, ada chat dikit, Mbak Tia gini terbang ke situ gitu. Jadi tidak bisa setiap hari saya menerapkan mindfulness, tetapi saya pun mencoba. Nah kemudian yang L ini mungkin PR kita semua ya, lepaskan kekhawatiran. Ini agak sulit, terutama jam-jam tertentu di malam hari ya, itu kekhawatiran numpuk tuh jadi satu. Nah tapi kalau di mindfulness ini diajarkan kita harus merelakan kekhawatiran itu. Kita merelakan, di salah satu firman itu mengatakan bahwa apa yang hari ini ya hari ini, kecemasan besok untuk besok. Jangan dipikirkan hari ini semuanya ditumpuk hari ini, karena itu akan membebani kita. Yang besok ya untuk besok, yang hari ini untuk hari ini gitu. Jadi itu cocok ya untuk mindfulness, pas gitu dengan hari ini ya hari ini, besok ya besok, kekhawatiran besok untuk besok gitu ya untuk yang L. Nah mungkin itu sedikit tips dan topik soal mindfulness dari saya ya. Mungkin Bu Indah sudah sempat menerapkan mindfulness ini ya Bu Indah ya, sudah sempat mempelajari dan menerapkan ya Bu Indah ya. Untuk yang hal-hal kecil ya, kehidupan sehari-hari itu dulu ya seringnya taruh kunci lupa. Oh ya, betul. Taruh barang lupa, sering marah-marah sendiri ya. Kok nggak ada anak-anak saya yang saya tanyain, saya marahi. Tapi setelah direnungkan, memang mindfulness itu penting ya. Jadi kesadaran penuh, kita fokus. Kalau kita naruh barang itu sadar ya, dalam kesadaran itu taruh kunci di kantong jaket atau di tas
nanti carinya jangan di laci. Ya, betul, Jadi waktu naruh itu kita sambil berbicara pada diri sendiri. Kunci ini saya masukkan kantong atau saya masukkan tas atau mana. Nah, itu mindfulness juga ya. Betul. Terus juga bisa juga untuk meditasi ya. Mindfulness itu terus itu yang bagus itu dengarkan tubuh dan pikiran. Itu karena nyambung ya pikiran, perasaan, tubuh. Nah, itu yang seringnya saya kalau bangun pagi itu ke tubuh ya. Kita perhatikan tubuh kita, anggota tubuh kita yang sakit setiap pagi. Saya selalu kalau bangun pagi badan tidak enak, itu perkatakan ke anggota tubuh. Kalau yang sakit mana, kita ajak bicara. Aneh ya, tapi itu memang luar biasa. Saya ngalami ya. Jadi misalnya tulang belakang ini kok sakit, ya saya perkatakan tulang belakangku, kamu sehat ya, kamu kuat, kamu diberi kuat, kamu harus bisa membantu tubuh ini, atau apa kata-kata yang seperti itu ya. Itu nyambung ya dari tubuh, terus pikiran kita juga mendukung. Tadi itu akan lebih menyehatkan baik fisik maupun pikiran kita, juga emosi kita terkendali. Iya, emosi. Dan saya kira ini bagus sekali ya untuk siapapun dalam hal apapun. Betul. Ya, terus yang itu ingat untuk bernapas ya, pasti ya, kalau enggak ingat ya. Tapi maksudnya latihannya kita itu bernapas itu mengatur napas kita. Betul, ya. Mensyukuri seperti yang M itu ya, fokus pada momen yang sedang terjadi saat ini. Jadi betul, bukan yang lalu atau yang datang. Kemudian ada lagi itu yang tadi bagus itu tanpa menghakimi ya, menikmati tanpa penilaian atau terima keadaan tanpa menghakimi. Seperti misalnya kita kadang bisa salah paham dengan orang padahal kita tidak tahu ya. Misalnya saya barusan ada teman yang sakit, ya temanku yang deket akrab luntung sakit kok tidak nilai. Saya bilang kita tidak tahu kesusahan atau beban dia atau dia masih repot apa. Mungkin dengan diem pun dia mendengar kabar, dia mendoakan atau apa. Jadi pikiran kita arahkan yang positif. Itu ya, terima kasih sekedar berbagi. Oke, baik, terima kasih Bu Indah atas berbaginya ya. Betul sekali. Kadang kita kalau salah paham sama orang ya itu sering itu terjadi. Apalagi kita sukanya mengkonklusikan, menyimpulkan sendiri, wah dia nggak suka ya sama aku kayak gitu. Kadang-kadang tuh sering ya, apalagi orang overthinking kayak saya gitu sering terjadi itu. Tapi berarti intinya kan ya Bu Indah, kita harus sadar sama apa yang kita pikirkan, lalu kita harus bisa mengembalikan ke track yang lebih baik ya Bu Indah, yang lebih sehat untuk mental kita juga ya, untuk jiwa kita. Oke, mungkin Pak Pur pernah menerapkan mindfulness ini, misalnya Pak Pur kayak kalau pagi itu misalnya Pak Pur jalan pagi menikmati sekitar tuh, pernah nggak Pak Pur? Pakai mic-nya Pak Pur, silakan. Ya, sharing aja nggak apa-apa Pak Pur. Biasanya pagi-pagi Pak Pur kalau baik, ini kebiasaan saya. Setelah bangun pagi saya biasanya muter satu kali kampung. Ada apa aja itu Pak di situ? Ya, kita hanya melihat lapangan suasana kampung ya, bagaimana dia bangun pagi, itu rese-rese nyapu, cuma itu aja. Terus kadang-kadang memelihara kembang itu yang terbiasa saya lihat kalau pagi. Pak Pur yang ngerawat kembang atau Pak Pur ngelihat orang? Oh, melihat. Melihat orang ngurusi bunganya. Iya. Oh, ya. Saya tidak sempat memelihara bunga. Ya. Gitu. Baik, baik, terima kasih Pak Pur. Mungkin Pak Andre pernah menerapkan mindfulness di kehidupan kegiatan sehari-harinya? Ya, ini saya juga pernah mempraktekkan ya mindfulness. Jadi saya itu pernah dengar seorang evangelis ya, itu ngomong gini, kalau kamu itu fokus konsentrasi minum es teh atau es jeruk, kamu tuh bisa ngerasain nikmatnya es teh itu atau es jeruk itu. Tapi kalau kamu minum makanan atau minuman paling enak, tetapi pikiranmu itu belayang kemana-mana, lari ya kemana-mana. Makanan minuman seenak apapun itu kamu tidak bisa merasakan. Nah, waktu itu saya coba praktek. Saya, oh iya betul ya, masuk akal omongannya. Jadi ketika saya itu
lagi ngerjain sesuatu, saya akan fokus di situ, cari nikmatnya, cari asiknya di situ, sehingga membuat saya lebih kreatif, lebih maju, dan benar terbukti. Nah, kalau kita menghargai, maksudnya sadar betul. Dan menghargai juga, tidak menghakimi ya tadi ya, katakan tidak menghakimi diri sendiri. Kadang kita tuh sok membanding-bandingkan, benar ya, itu jadi membuat kita itu lemah sendiri, karena saya bandingkan sama Tia, ya jelas tidak bisa toh, wong saya tuh seorang laki-laki berusia segini dibandingkan sama Tia perempuan, ya pasti beda, pasti kalahnya kalau kita bandingkan sama orang lain. Betul. Tapi bandingkan, kita harus sadar bandingkannya yang lalu dengan yang sekarang, apakah berubah lebih baik? Ya, betul. Nah, dengan kesadaran seperti itu, saya makin lama makin baik ya, makin terus ya seperti itu. Dan terima kasih sudah diingatkan kembali terkait mindfulness ini. Waktu itu pernah juga ada wacana di sini ngomongin tentang mindfulness ya. Katanya Bu Indah yang menyampaikan juga mindfulness ya. Nanti lengkapnya Bu Indah. Kenapa saya juga bisa ingat seperti itu tuh karena saya coba memfokuskan, menyadari, makanya saya tuh ya, meskipun saya operator di sini ya nyoba nyatet karena saya ya berupaya mindfulness, apa yang disampaikan Tia itu ya tak tangkap seperti itu. Nah, enggak saya buang waktu tuh. Ini justru ini ada manfaatnya, jadi saya tangkap seperti itu sih yang saya rasakan begitu Bu Tia. Ya baik, terima kasih banyak Pak Andre. Benar itu yang kemarin kayaknya ada salah satu contoh sebetulnya, eat mindful gitu. Jadi bahkan menikmati makanan pun tuh kalau kita nggak bener-bener di momen itu, makanannya wis blabus kemana, rasanya gak ada rasa yang nempel di kepala gitu. Ya Pak ya, betul. Ya mahal. Iya. Di resto yang mahal, harganya sekali makan 200.000, tidak dinikmati ringan-ringan. Iya betul sekali. Jadi itu fungsinya untuk kita fokus dan menjalani aja apa yang sedang kita jalankan. Kita sedang makan ya kita nikmati makanannya, kita sedang bekerja ya kita nikmati bekerjanya kita gitu ya. Kita sedang ngobrol sama orang, kita juga fokus ke orangnya, jangan malah mikir ke orang lain gitu, tuh jahat itu sih. Masa kita baru ngobrol sama orang pikirannya gak di orang ini gitu kan, kayak pasti kelihatan sih kadang-kadang dari sorot matanya ya, orang ini kok tidak memperhatikan ya gitu, tidak memperhatikan ketika ngomong kita aja, jadinya orang yang mau cerita ke kita jadi nggak nyaman gitu, kayak wah kapan-kapan nggak mau cerita lagi deh gitu, jadi ya malah sedih ya jadinya gitu rekan-rekan. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan pada hari ini, sedikit sih karena buru-buru ya, tapi semoga nanti mungkin kita bisa belajar lebih banyak dari Bu Indah, karena ini pun saya baru praktek mulai, jadi mungkin kita bisa belajar nextnya dengan Bu Indah lebih banyak lagi tentang praktek mindfulness. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi. Mindfulness, meditasi. Itu Thich Nhat Hanh itu orang Vietnam yang tidak